Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dr. Zariul Antosa, MSN, selaku dosen pengampu mata kuliah Program Latihan Profesi atau yang disingkat dengan PLP. Saya dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Sarah Christine Simanjuntak dengan NPM 22 10437 dan teman saya yaitu yang pertama ada Anissa Salsabila, Cynthia Maharani, Koirika Febriadi, Nur Haziza Ramla Susanti, dan Rani Afriani Nurza. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yaitu keterampilan mengelola kelas. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian dari keterampilan mengelola kelas yaitu kemampuan guru dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. Nah, ini bukan sekedar hanya menjaga ketertiban, tetapi juga melibatkan kemampuan guru dalam memotivasi siswa, menangani perilaku siswa yang suka mengganggu, yaitu guru bisa menegurnya dengan secara bijak atau dengan secara baik dan sopan. Yang selanjutnya, mengelola waktu secara efisien. Di sini, guru dapat mengelola waktu yang ada pada jadwal dengan membuat aturan-aturan atau beberapa pembelajaran yang struktur lainnya, serta memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi, guru itu menyiapkan materi yang berpusat kepada siswa atau yang sesuai dengan materi dan kemampuan siswa. Yang selanjutnya yaitu ada yang kedua, ada prinsip keterampilan mengelola kelas. Nah, di sini pengertian dari prinsip mengelola kelas yaitu pedoman dasar yang harus dipahami dan diterapkan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi di sini guru itu harus mempunyai pedoman dasar atau tahap-tahap awal atau rancangan dan strategi agar dalam proses belajar mengajar itu dapat menciptakan atau membuat kesan lingkungan belajar itu yang kondusif dan secara teratur. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi guru untuk memilih strategi dan teknik pengelolaan kelas yang efektif. Berikut ada beberapa prinsip utama keterampilan dalam mengelola kelas. Yang A yaitu ada kehangatan dan keantusiasan. Di sini guru itu harus memberikan seperti kenyamanan atau kehangatan dan antusias dalam menyampaikan suatu pembelajaran atau sesuatu materi. Nah, di sini itu dapat menciptakan kelas yang positif juga dan memotivasi siswa untuk belajar. Jadi guru itu memberikan edukasi yang baik kepada siswa dan memotivasi siswa dalam hal apapun itu asalkan hal tersebut itu positif. Yang selanjutnya ada keakraban dan kehangatan guru dapat membangun rasa percaya diri dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Di sini itu guru yang care atau akrab kepada siswanya pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran itu membangun rasa percaya diri siswa dan siswa itu kayak asik nih sama guru ini, asik nih sama ibu ini, asik nih sama bapak ini. Jadi anak-anak tersebut itu dapat nyaman dan dia lebih mau berinteraksi. Jadi ketika kita masuk mengajar, wih ibu ini saya harus lebih aktif atau saya tunjuk tangan atau anak-anak tuh pokoknya dia akan menyenangi kita dalam proses pembelajaran. Yang B yaitu ada tantangan. Tantangan di sini siswa membutuhkan tantangan dalam belajar agar mereka termotivasi dan terus berkembang. Jadi misalnya kita telah memberikan materi, lalu kita akan memberikan tantangan kepada siswa, siapa yang bisa menjawab maju ke depan nanti diberikan hadiah seperti itu. Dan
Guru yang terampil dapat memberikan tantangan sesuai dengan kemampuan siswa. Seperti yang saya bilang tadi, guru memberikan tantangan materi, tantangan apapun mengenai materi yang telah disampaikan. Jadi siswa itu lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Sehingga mereka yang saya bilang tadi, mereka merasa tertantang untuk belajar dan mencapai potensi mereka. Jadi mereka kayak bersemangat gitu. Contohnya saya memberikan materi bla bla segala macam, udah selesai, lalu saya memberikan kuis atau tanya jawab kepada mereka. Lalu siapa yang bisa menjawab, ajukan tangan dan maju ke depan. Setelah itu saya akan memberikan reward, yaitu berupa pujian atau hadiah kecil, misalnya permen, makanan, dan yang lain-lainnya. Yang C yaitu bervariasi. Pembelajaran yang monoton dan membosankan dapat membuat siswa kehilangan minat dan fokus. Jadi di sini guru dituntut untuk lebih kreatif dan bervariasi dalam membuat media pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran IPA, anak-anak itu lebih suka ke lingkungan luar. Misalnya kita mengajari anak-anak cara menanam pohon toge. Toge itu kan dari biji kacang hijau. Kita suruh anak-anak kayak semacam bentuk eksperimen. Nah, guru yang terampil dapat menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi untuk menjaga minat fokus siswa. Jadi di sini itu guru terus berkreasi sesuai dengan pembelajaran. Jadi guru itu tidak hanya menyampaikan melalui visual, tapi juga bisa audio visual atau ke lingkungan luar. Next, yang lanjutnya ada yang D, yaitu keluasan. Nah, di sini guru yang terampil dapat menyesuaikan strategi dan teknik pengelolaan kelas dengan situasi dan kondisi kelas yang berbeda. Jadi, di sekolah itu ada berbagai macam sifat dan berbagai macam suku bangsa dan agama siswa. Jadi setiap siswa itu memiliki pribadi yang berbeda-beda di setiap kelasnya. Di satu kelas aja itu udah pasti banyak. Apalagi kalau siswanya itu mencapai 30 atau 40 orang. Itu udah kita harus bisa memahami, oh si ini tuh begini, oh si ini tuh kemampuannya di sini gitu. Nah, yang selanjutnya mereka dapat beradaptasi dengan kebutuhan siswa yang beragam dan dapat mengelola kelas dengan fleksibel. Di sini itu mereka itu, kita sebagai guru atau kita sebagai pendidik itu kita harus dapat beradaptasi kepada siswa yang memiliki karakter dan sifat atau tingkah laku yang berbeda. Siswa nggak semuanya itu patuh dengan aturan. Jadi kita harus membuat atau kita harus mempunyai rancangan atau ide yang dapat membuat kelas itu menjadi nyaman, terus juga siswanya bersemangat. Begitu. Yang kelima atau E yaitu penekanan pada hal-hal positif. Di sini kita sebagai calon seorang guru atau seorang pendidik, kita itu harus terampil dalam mengelola kelas pada perilaku siswa dan memberikan penghargaan atas usaha dan kemajuan mereka. Mereka dapat menggunakan berbagai teknik untuk memberikan penguatan seperti pujian, penghargaan, dan kesempatan untuk memimpin. Seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu kita harus mendukung siswa, kita harus menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk berani berkata-kata. Maksudnya berkata-kata untuk berani tampil dalam pembelajaran lebih aktif lagi. Nah, setelah mereka mau berani tampil, kita bisa memberikan reward atau penghargaan kecil yang membuat mereka tuh kayak, ih asik sama ibu ini. Nanti kalau bisa jawab, kita dapat misalnya entah permen atau apapun, hal-hal yang membuat anak-anak itu menyenangkan. Tidak perlu mahal, tidak perlu besar, yang penting kita sudah mendukung anak-anak tersebut untuk berani tampil. Dan ketika anak-anak tersebut salah, kita tidak boleh menjudge atau menertawakan anak-anak yang pengucapan atau jawabannya itu salah. Tetapi kita bilang, oh tidak apa-apa, hebat, sudah hebat,
bisa dipelajari lebih lanjut lagi atau lebih dipahami lagi, ini sudah cukup bagus atau bagus gitu. Jadi mereka tidak merasa aku nggak dihargain gitu. Jadi mereka tuh kayak semangat aja gitu, ibu ini gini. Mereka pemikirannya itu positif terhadap kita. Yang selanjutnya yang F, yaitu penanaman disiplin diri. Di sini tujuan utama pengelolaan kelas untuk membantu siswa mengembangkan disiplin diri. Jadi kita bisa membuat peraturan, kita membuat peraturan atau norma-norma yang mendukung mereka agar bertanggung jawab. Contohnya kita memberikan tugas, dan kita menyuruhnya hari ini, kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, kita memberikan aturan seperti itu, dan kita juga bisa memberikan hukuman ringan, misalnya mengerjakan tugas di luar kelas. Lalu di sini itu aturan-aturan yang lainnya, kita misalnya bisa membuat jadwal piket Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tergantung sekolahnya juga, ada yang libur, ada yang sekolah. Jadi kita membuat piket kelas itu untuk tanggung jawab masing-masing, biar jangan mereka punya perspektif perempuan saja yang menyapu gitu. Jadi semuanya itu bisa menyapu, baik laki-laki maupun perempuan, semua dapat melakukan aktivitas kebersihan kelas atau piket kelas. Tidak boleh memandang, kaulah perempuan, aku kan laki-laki, masa aku nyapu? Itu tidak boleh diajarkan kepada anak-anak. Di sini guru terampil membantu siswa memahami aturan norma kelas serta mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka. Misalnya kita melihat mereka membuang sampah, dan itu tuh membuang sampahnya sembarangan. Nah, lalu kita menegur. Kita menegurnya seperti apa? Contohnya seperti ini, ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan ya. Kita tegur, tidak boleh ya membuang sampah sembarangan. Tolong diambil sampahnya lagi. Atau misalnya pada saat gotong royong, laki-laki itu kan biasanya menyapu-nyapu halaman ya, baru membuang-buang sampah. Nah, di situ mereka akan bertanggung jawab atas tugas mereka. Jadi mereka itu setiap kelas mempunyai aturan dan tanggung jawabnya masing-masing. Next, yang ketiga yaitu ada materi teknik keterampilan mengelola kelas. Di sini teknik keterampilan mengelola kelas itu melibatkan sejumlah strategi yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif bagi siswa. Nah, di sini ada beberapa teknik umum yang digunakan, antara lain yang pertama ada pengelolaan waktu. Di sini kita sebagai seorang guru dapat mengatur waktu secara efisien selama kegiatan pembelajaran, memastikan setiap sesi dilaksanakan dengan baik tanpa ada pemborosan waktu. Di sini itu kita melakukan rangkaian atau sunan secara sistematis pada saat kita akan pertemuan dengan siswa. Contohnya pada hari ini, sebelumnya saya sudah mempersiapkan, nanti di awal saya akan melakukan feedback pada yang sebelumnya atau tanya jawab ke materi yang sebelumnya, itu materi apa, ada yang ingat atau tidak. Baru guru memasuki materi yang baru. Lalu nanti setelah guru menyampaikan materinya, guru akan membuka sesi tanya jawab, atau bisa guru membuat games mengenai pelajaran tersebut. Lalu pas di akhir, guru menanyakan kembali apa kesimpulan dari materi hari itu juga. Oke, yang kedua yaitu ada pengaturan tempat duduk. Di sini guru itu menata tempat duduk siswa sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Contohnya menggunakan tempat duduk berbentuk liter U untuk diskusi atau kelompok kecil. Jadi dia berbentuk U seperti ini, terlihat semua siswa dengan jelas, tidak ada yang di belakang, tidak ada yang ribut-ribut di belakang. Jadi semua siswanya itu berbentuk liter U. Jadi memudahkan komunikasi antara guru dan siswa. Guru itu bisa nanti berbicara di tengah dan anak-anak itu berbentuk liter U. Jadi guru itu juga menyampaikannya tidak hanya kepada bagian yang depan. Rata-rata saya akan melihat gitu ya, guru berbicara di depan. Saya nih ya contohnya sebagai guru,
saya mengucapkan materi atau saya memberikan materi, saya menjelaskan materi kepada semua siswa, satu kelas siswa. Tapi hanya yang mendengar itu bagian siswa yang depan saja, yang di belakang itu tidak mau tahu. Ada yang mencubit-cubit temannya, ada yang menggambar-gambar hal lain, misalnya dia menggambar-gambar pohon atau apa lainnya. Dia tidak memperhatikan apa yang saya ucapkan. Jadi lebih baik penataan tempat duduk itu memang berbentuk liter U agar semua siswa itu kelihatan oleh guru. Nah, yang ketiga yaitu ada teknik komunikasi. Di sini guru itu harus berkomunikasi dengan jelas dan tegas agar siswa memahami instruksi dengan baik. Hal ini juga mencakup penggunaan intonasi suara yang bervariasi untuk menarik perhatian siswa. Jadi guru itu harus bersemangat, jangan kayak selamat pagi anak-anak. Dan guru itu juga harus mempunyai suara yang lantang, intonasi yang jelas, dan pengucapan kata yang tidak belibet. Yang keempat yaitu ada penggunaan aturan kelas. Di sini guru dapat menetapkan aturan kelas yang jelas di awal dan menegakkan aturan tersebut secara konsisten. Aturan ini membantu menciptakan disiplin dan menciptakan suasana yang produktif. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini kita dapat membuat jadwal piket atau jadwalnya masuk. Contohnya banyakan ya itu membuat tugas. Banyak peserta didik atau siswa yang tidak mengerjakan tugas. Jadi kita memberikan hukuman ringan bukan berarti guru itu kasar atau jahat ya. Guru itu memberikan hukuman tersebut agar siswa itu disiplin. Berarti kalau lain kali siswa itu akan mengerjakan tugasnya. Misalnya kita memberikan tugas nih, minggu depan dikumpul atau pertemuan selanjutnya dikumpul. Nah, pada saat itu ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Kita dapat menyuruh siswa yang tidak mengerjakan tugas itu untuk maju ke depan. Lalu jika mereka diberikan hukuman yang berat ya tidak mungkin. Tapi kita dapat menyuruh mereka mengerjakan tugasnya di luar sampai selesai. Nah, setelah selesai mereka mengumpulkan tugasnya kepada kita sebagai seorang guru, mereka dapat duduk kembali dan mengikuti pembelajaran yang sudah terlanjur ya ketinggalan tergantung kecepatan mereka mengerjakan tugasnya di luar. Nah, seperti itu. Jadi peraturan tersebut dapat dipatuhi itu. Misalnya saya berikan tugas lagi pada saat itu, mereka minggu depannya lagi atau pertemuan selanjutnya lagi sudah mengerjakan tugas. Jadi mereka kayak mempunyai rasa tanggung jawab. Oh iya, kalau nggak dikerjain ntar kena hukum lagi, malu apa segala macam. Pokoknya mereka termotivasi untuk mengerjain tugas. Dan kita juga memberikan suatu gimana ya bilangnya, suatu pandangan yang bagus lah kepada teman-teman untuk mengingatkan teman-temannya yang lain untuk mengerjakan tugas. Seperti itu contohnya ya. Yang selanjutnya yaitu ada materi yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengelola kelas. Yang pertama itu menciptakan lingkungan yang positif. Di sini cara menciptakan lingkungan yang positif yang dapat itu ada menumbuhkan rasa saling menghargai dan membangun komunikasi yang baik. Jadi anak SD itu masa-masanya masih bandel-bandelnya mungkin ya. Kayak contohnya nih, di sekolah itu kan beragam suku, agama, warna kulit, dan yang lain-lainnya, tata bahasa orang juga beda-beda di sekolah itu. Nah, ada nih satu orang anak, dia berkulit hitam, dia juga pendek, rambutnya keriting. Nah, temannya yang satu ini putih, tinggi, rambutnya lurus. Nah, yang temannya yang tinggi ini yang menghina temannya yang ini, itu tidak boleh. Jadi kita harus mengajarkan sikap untuk saling menghargai. Memang itu sangat sulit untuk diajarkan pada anak-anak SD, karena pada anak-anak SD ini agak lebih susah untuk diberitahukan mana yang benar dan mana yang tidak. Karena rata-rata anak SD zaman sekarang ya sudah mengenal gadget.
Gadget itu kan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi emosional dan lain-lainnya jika itu tidak digunakan dengan baik. Jadi kita dapat memberikan nasihat lah ya, atau kita menunjukkanlah sikap kita yang menghargai anak-anak yang lainnya. Kita bisa memberitahu juga anak-anak tersebut untuk tidak boleh, itu memang warna kulitnya seperti itu, jangan mentang-mentang kamu putih kamu menghina dia karena dia warna kulitnya lebih gelap daripada kamu. Itu tidak boleh, sama saja kamu menghina ciptaan Tuhan. Dan dia juga tidak meminta warna kulitnya seperti itu. Jadi kita memberikan keterangan-keterangan atau penjelasan yang membuat dia, oh iya ya, kalau aku menghina dia kan ciptaan Tuhan, kami sama-sama diciptakan sama Tuhan. Tuhan sudah menciptakan dia seperti itu, berarti dia sempurna di mata Tuhan dengan fisik atau bentuk atau penampilannya yang seperti itu. Jadi kita bisa memberikan nasihat-nasihat kecil lah kepada anak-anak SD, karena anak-anak SD juga jika terlalu dikasarin atau terlalu ditegesin makin melawan. Jadi harus dinasehati dengan baik-baik gitu. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu mengatur tata letak kelas. Di sini menyediakan lingkungan fisik yang nyaman dan mendukung pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengelola waktu yang efisien, menyusun jadwal yang terstruktur dan menghindari waktu yang kosong. Yang keempat yaitu mengelola perilaku siswa. Di sini memberikan penguatan positif dan menangani perilaku negatif secara adil. Yang kelima, menggunakan strategi pembelajaran yang variatif dengan menyesuaikan metode pembelajaran mengajar dengan kebutuhan siswa dan gaya belajar siswa. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, dalam yang kedua sampai yang kelima tadi itu sudah saya jelaskan pada yang sebelumnya. Kita harus menyediakan lingkungan atau kelas yang rapi, tertata. Kita membuat pernak-pernik atau kita mengajak siswa untuk berkreatif. Baru kita juga membuat jadwal yang struktur agar pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif. Tidak ada waktu yang kosong, tidak ada hambatan-hambatan dalam pengajaran. Terus kita juga mengelola perilaku siswa dan menangani perilaku negatif secara adil. Di sini seperti yang saya bilang tadi juga kita memberikan teguran pelan atau teguran yang tidak terlalu keras kepada siswa anak SD yang notabene itu masih kebanyakan membangkang atau melawan ya. Yang selanjutnya yaitu memberikan strategi pembelajaran tadi. Kita harus menggunakan metode-metode atau media pembelajaran yang lebih asik atau kreatif lagi. Yang selanjutnya, membangun hubungan yang baik dengan siswa. Di sini kita dapat menunjukkan empati, perhatian terhadap kondisi serta latar belakang siswa. Jadi di sini setiap anak itu memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Ada keluarga yang cemara, ada keluarga yang broken home, ada yang memang sedari kecil dia tidak mempunyai orang tua atau alias dia dirawat oleh keluarganya. Jadi setiap anak-anak itu mentalnya itu sangat berbeda. Jadi kita harus memberikan semangat, motivasi, perhatian atau hal-hal kecil yang bisa membuat dia itu merasa, oh ternyata ibu ini peduli, oh ternyata bapak ini peduli dengan saya, ternyata saya tidak sendirian, saya masih bisa bercurhat ria dengan guru-guru. Baik, materi yang kelima yaitu tujuan dari keterampilan mengelola kelas. Di sini ada tujuan mengelola kelas. Yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tingkah laku sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengendalikan siswa dan sarana pelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu membantu hubungan interpersonal
yang baik antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Materi yang terakhir yaitu komponen utama mengelola kelas. Di sini ada beberapa komponen utama dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu perencanaan pengelolaan kelas, termasuk rancangan kegiatan belajar, jadwal, dan aturan kelas. Di sini kita dapat merancang apa saja kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, terus jadwalnya kita buatnya kapan, dan kita juga membuat aturan kelas, misalnya piket atau hal-hal yang lainnya. Yang kedua itu pengorganisasian fisik kelas, penataan lingkungan fisik yang memudahkan interaksi dan mobilitas. Yang ketiga yaitu pengendalian perilaku siswa. Di sini guru memerlukan pengembangan atau mengembangkan sistem reward and punishment yang efektif dan mendidik. Yang keempat yaitu strategi komunikasi dan interaksi. Di sini guru juga harus mampu membangun komunikasi dua arah yang terbuka antara siswa. Jadi guru itu saling memberikan interaksi kepada siswa, kayak misalnya anak-anak itu kita tanyakan bagaimana keadaannya hari ini, apakah sehat, terus bagaimana, udah sarapan atau belum. Itu bisa dilakukan saat membuka pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu ada evaluasi dan refleksi pengelolaan kelas. Di sini melibatkan peninjauan ulang strategi yang digunakan dan mencari solusi untuk peningkatan. Di sini kita melibatkan peninjauan ulang strategi, itu maksudnya kita mengevaluasi di mana kekurangan kita dalam memberikan materi ajar pada saat proses pembelajaran tersebut, atau misalnya pada saat kita penataan kelas atau pembuatan aturan dalam kelas, kita perlu mengevaluasinya di mana kurangnya atau di mana yang dapat membuat siswa tuh jadi ini ternyata salah gitu. Pokoknya kita evaluasi di mana kesalahan siswanya, di mana kesalahan kita dalam memberikan keterangannya, dan memberikan refleksi pengelolaan kelas. Di sini kita mencari solusi setelah kita evaluasi apa penyebabnya, di mana kurangnya, kita dapat mencari solusi gitu loh. Oh, ternyata ini salah, bagaimana ya agar ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Nah, di sini itu ada 5. Sudah saya jelaskan juga pada materi-materi sebelumnya. Dalam pengelolaan kelas itu yang paling penting itu adalah kita dapat membangun hal-hal yang positif kepada siswa. Kita juga dapat membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Contohnya dia jahil sama temannya, mengejek temannya, itu tidak boleh gitu. Jadi kita harus membangun hubungan yang baik antara kita dengan siswa, antar sesama siswa, atau siswa dengan masyarakat, guru dengan masyarakat, dan banyak-banyak yang lainnya lagi. Nah, kita juga dapat mendorong pengembangan atau tingkah laku siswa itu sesuai dengan pembelajaran. Jadi kita harus melakukan sesuatu hal yang dapat membuat siswa itu meniru kita, tapi dalam hal positif gitu. Di sini kita juga dapat menggunakan strategi pembelajaran. Jadi pembelajaran kita yang kita gunakan itu dapat mendukung minat siswa. Jadi siswa itu mengingat, oh ternyata ini ya materi pembelajarannya. Dalam pembelajaran ini, contohnya pembelajaran PKN, kita diajarkan untuk saling menghargai dan lain-lain sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah kata, dan mohon maaf bila saya ngomongnya agak sedikit cepat. Saya ucapkan terima kasih.